Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Oh, ada yang sakit. Ya, kalau ada yang sakit nanti kita akan doakan ya. Nah, adik-adik, kesempatan hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Perjanjian Lama. Cerita dari firman Tuhan, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel untuk bisa memenangkan peperangan mengalahkan bangsa Amalek. Namun sebelumnya, mari saya ajak adik-adik sekalian, ibu-ibu sekalian, kakak-kakak, oma-oma, opa-opa yang di sana memuji Tuhan, nyanyian pujian kasihnya seperti sungai. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, setelah kita puji Tuhan tadi, kita akan mendengarkan cerita tentang Musa, ya. Musa yang mempunyai pergumulan dan berdoa, berseru pada Tuhan untuk mengalahkan bangsa Amalek. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, kami mengucap syukur saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Musa. Kami mengucap syukur Engkau telah memberikan anak-anak yang sehat pada saat ini. Tapi apabila pada saat ini anak-anak Tuhan sedang sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan sehingga anak-anak-Mu ini selalu dipimpin Tuhan dan berdoa untuk bisa mendoakan segala pergumulannya, dan sakit-sakit setiap anak-anak Tuhan boleh disembuhkan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang Musa. Ya, pada saat itu di suatu tempat yang bernama Rafidim, ya, datanglah pada saat itu orang-orang atau bangsa Amalek melawan orang Israel. Ya, di situ Musa akhirnya memanggil Yosua. Yosua, kamu kemari. Sekarang tugasmu adalah memilih orang-orang Israel yang terbaik untuk berperang. Siap, Musa, saya akan menjalankan semuanya. Dan Yosua bersama-sama orang Israel pilihan itu berangkat dan berperang melawan orang-orang Amalek. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Di mana saat itu Musa naik ke atas bukit bersama-sama dengan Harun dan Hur. Tidak ikut berperang. Yang berperang adalah Yosua, ya, Yosua saja. Kemudian setelah Musa naik ke atas bukit, Musa mengangkat tongkat Allah, ya, mengangkat tongkat Allah, memegang kuat tongkat Allah itu. Ketika Musa mengangkat tongkat itu, orang Israel menjadi sangat kuat dan menang dalam perang itu.
Tetapi apabila Musa kecapean dan tongkat itu turun dari tangannya, maka yang terjadi adalah bangsa Amalek menjadi kuat, bangsa Israel menjadi kalah kembali. Ya, akhirnya seperti itu, adik-adik. Dimana ketika tongkat Allah itu diangkat oleh Musa, maka bangsa Israel menang atas bangsa Amalek. Begitupun sebaliknya ketika tongkat turun, bangsa Amalek yang lebih kuat. Setelah itu, dengan melihat seperti itu, karena Musa kecapean, lalu datanglah Harun, dan Hur membantu supaya Musa tetap mengangkat tongkat itu di tangan Musa. Bagaimana caranya? Kemudian tongkat itu diangkat oleh Musa dan bantuan oleh Hur mengambil batu untuk tempat duduknya Musa. Musa duduk di sini, kanan dan kiri ada Hur dan Harun menopang tangannya supaya tidak turun. Nah, akhirnya Yosua dan pasukannya menang dan berhasil mengalahkan orang-orang Amalek. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan supaya Musa menuliskan kejadian itu ke sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan Musa di sana mendirikan sebuah mezbah, dan mezbah itu diberi nama Tuhanlah panji-panjiku. Nah, adik-adik, di sini ada peristiwa yang luar biasa, di mana ketika Musa mengangkat dan berseru kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan membuat sebuah kuasa yang begitu luar biasa sehingga suku Amalek boleh dikalahkan oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, pesan yang kita sampaikan saat ini, jangan sekali-kali meremehkan doa. Kenapa doa itu luar biasa? Karena doa adalah nafas anak-anak Tuhan. Jadi rajinlah berdoa. Kalau sedang sakit, berdoalah. Kalau sedang takut, berdoalah. Ada pergumulan, berdoalah. Biarlah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk bisa membuat segala sesuatunya menjadi luar biasa untuk buat adik-adik. Itu yang bisa saya sampaikan dari cerita hari ini. Oke adik-adik, seperti itu ceritanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan saudara-saudara semuanya. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama dengan semangat dengan Kak Paijo. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.
bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, ya tepuk tangan, haleluya, soraklah. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. 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 Ya, itulah yang menjadi sebuah rangkaian cerita yang dapat disampaikan oleh Kak Paijo. Semoga cerita ini dapat menguatkan bahwa Allah sanggup berbuat segala sesuatu saat seketika adik-adik mau berdoa. Jangan lupa berdoa, tetaplah berdoa, ya. Setiap hari tetaplah berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan sebatas doa adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang hari ini, dan kami bisa menikmati sekolah minggu harian secara online pada saat ini. Kami menyerahkan, Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, pengertian, sehingga anak-anak Tuhan boleh mengerti akan kekuasaan Tuhan, di mana kami tidak boleh meremehkan doa yang harus kami lakukan setiap hari. Kami menyerahkan pertumbuhan anak-anak Tuhan. Engkau jagai kesehatannya, Engkau berikan kekuatan bagi orang-orang tuanya. Kiranya hikmat dan segala berkat boleh dilimpahkan kepada keluarga dan juga adik-adik yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur atas persekutuan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di kesempatan yang akan datang, dan terus ikuti sekolah minggu harian secara online setiap hari kecuali hari Sabtu. Masih bersama Pak Paijo, selamat ketemu di lain kesempatan. Haleluya, amin. Bye-bye.